Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Nurna Yusuf dengan NPM 2459201127. Di sini saya akan mempresentasikan laporan saya mengenai studi kasus supply chain attack melalui update software vendor. Yang pertama di sini ada executive summary dengan ada level high, rate, dan 7 aset kritis. Serangan supply chain attack terjadi ketika paket update aplikasi ERP dan vendor resmi telah disusupi malware jenis remote access Trojan atau RAT. Sebelum didistribusikan, setelah instalasi, malware membentuk backdoor dan berkomunikasi dengan server command and control atau sering disebut C2. Memberi penyerang akses tidak sah ke dalam jaringan internet internal. Penanganan menggunakan framework NIST, Computer Security Incident Handling, dengan guild prevention, indication, dan containment, indication recovery, dan lesson random. Yang pertama adalah latar belakang dan tujuan. Latar belakangnya, update software vendor yang seharusnya meningkatkan keamanan justru dapat menjadi celah serangan jika rentan pasokan perangkat lunak dikompresikan. Karena update berasal dari vendor terpercaya, perusahaan menginstal tanpa kecurigaan, hingga sistem SIEM terdeteksi anomali jaringan. Selanjutnya ada tujuan laporan. Yang pertama, identifikasi karakteristik insiden supply chain attack. Yang kedua, analisis dampak CIA. Yang ketiga, menentukan severity level insiden. Yang keempat, menyusun tahap insiden response. Yang kelima, ada root cause analis penyebab insiden. Yang terakhir, ada rekomendasi perbaikan keamanan sistem. Selanjutnya ada ruang lingkup pembahasan. Yang pertama, kronologi insiden dan identifikasi aset dampak. Yang kedua, analisis dampak basis konsep CIA. Yang ketiga, ada penilaian tingkat keparahan atau severity level. Yang keempat, tahap insiden respon. Framework NIST. Yang kelima, root cause analysis. Yang keenam, ada rancangan komunikasi krisis. Yang terakhir ada rekomendasi kontrol teknis dan administratif dan preventif. Selanjutnya ada kronologi singkat. Kronologi singkatnya seperti jam 9 WIB, tim TI melakukan update aplikasi ERP dengan vendor resmi sebagai pemeliharaan rutin. Dan 2 jam setelahnya, SIMM mendeteksikan koneksi keluar ke IP luar negeri. Seperti CPU, memori, server ERP melonjak. Muncul proses admin mencurigakan. Selanjutnya ada investigasi. Tim SOC memeriksa login dan integritas file update. Prondis menemukan malware remote access Trojan atau RAT. Yang terakhir ada respon awal. Server ERP diisolasi. Malware dieradikasi. Sistem dipulihkan dari backup. Koordinasi dengan vendor dilakukan. Selanjutnya ada identifikasi insiden dan aset terdampak. Jenis insidennya adalah supply chain attack, malware dengan malware remote access Trojan atau RAT. Kategorinya high severity incident. Aset dampak dan jenis dampaknya. Aset dampak yang pertama, server ERP, database pelanggan, database keuangan, endpoint karyawan, domain controller, file server, instruktur jaringan. Jenis dampaknya ada terinfeksi aplikasi tidak berjalan. Database pelanggannya
berpotensi mencurigakan. Selanjutnya ada data transaksi berpotensi dimodifikasi. Selanjutnya ada komputer pengguna ikut terinfeksi. Resiko eksklusi hak akses. Dokumen berproses dicuri dan enskripsi. Koneksi command and control. Selanjutnya ada analisis dampak CIA. Yang pertama, confidentiality. Penyerangan berpotensi mengakses data pelanggan, dokumen internal, laporan keuangan, dan kredensial pengguna. Yang kedua ada integrity. Malware dapat dimodifikasi file sistem, konfigurasi server, menghapus login, dan memanipulasi data transaksi. Yang terakhir ada availability. Server ERP dan layanan jaringan dihentikan sementara, mengganggu opsional dan pelayanan pelanggan. Selanjutnya ada penilaian dampak dan severity level. Yang pertama adalah opsional, layanan bisnis terganggu, server ERP terhenti sementara. Finansial, biaya investigasi, pemulihan, dan audit keamanan meningkat. Reputasi, kepercayaan pelanggan dan mitra bisnis menurun. Regulasi, berpotensi melanggar UU PDP, perlindungan data pribadi. Selanjutnya ada preparing dan identification. Yang pertama ada preparation. Kontrol keamanan sudah diterapkan sebelum insiden, seperti firewall, IRD, SIM, antivirus, dan backup berkala. Perusahaan memiliki CSIRT dan SOP penanganan insiden, serta monitoring rutin terhadap perangkat penting. Yang kedua ada identification, IMM, mendekati koneksi anomali ke IP luar negeri beberapa jam setelah update IRP. Investigasi login dan konsep file update mengkonfirmasi malware atau RAT yang membangun koneksi ke server command and control atau C2. Selanjutnya ada containment dan eradication. Containment adalah yang pertama ada isolasi server ERP dan endpoint terinfeksi. Yang kedua ada blokir koneksi ke server C2 via firewall. Yang ketiga ada notifikasi nonaktifkan layanan ERP dan akun admin mencurigakan. Yang keempat ada ganti seluruh kredensial administrator. Yang terakhir ada hentikan sementara proses update vendor. Selanjutnya ada eradication. Yang pertama pindai dan hapus malware, file berbahaya, registry, backdoor. Yang kedua ada analisis, indication, dan compensation atau IOC. Yang ketiga update iOS dan update OS dan aplikasi dengan patch keamanan terbaru. Yang keempat ada validasi digital signature dan hash verification file update. Yang terakhir ada reinstall sistem yang rusak perlahan dari media terinfeksi. Selanjutnya ada recovery dan lesson learned. Yang pertama ada recovery. Sistem ERP dipulihkan dari backup bersih, diuji fungsinya, dan dimonitoring internship via ISM atau IDR selama beberapa minggu untuk memastikan tidak ada koneksi C2 lanjutan. Vendor menyediakan update yang telah diverifikasi sebelum diterapkan kembali. Selanjutnya ada lesson learned. Yang pertama wajibkan digital signature dan hash verification tiap update. Yang kedua, uji update di lingkungan sandbox sebelum diproduksi. Yang ketiga, terapkan vendor security assessment berkala. Yang keempat, monitoring SIM atau
EDR. Yang keempat adalah monitoring SIM atau EDR aktif 24 jam. Yang terakhir ada backup offline rutin dan pelatihan keamanan cyber karyawan. Selanjutnya ada timeline incident response 24 sampai 72 jam pertama. Yang pertama, preparation atau install update ERP. Yang kedua ada identification, SIM terdeteksi anomali. Selanjutnya ada malware RAT ditemukan. Containmentnya isolasi server dan blok C2. Indication-nya hapus malware dan patch. Recovery-nya dengan restorasi backup dan uji sistem. Monitoring SIM dan atau RDR. Lesson learning-nya evaluasi akhir. Selanjutnya, akhir penyebab insiden. Yang pertama adalah attack vector. Penyerang menyusup lingkungan distributor vendor, menyisipkan malware ke dalam paket update ERP resmi. Kerentanan descriptions. Tidak ada verifikasi digital signature atau hash file update. Update langsung diproduksi tanpa sandbox testing. Yang selanjutnya ada kegagalan kontrol internal. Belum ada kebijakan verifikasi update wajib melalui vendor disk management yang berjalan optimal. Selanjutnya adalah stakeholder dan strategi komunikasi. Yang pertama, stakeholder dirensi dengan informasi kronologi dan dampak insiden dengan waktu setelah insiden. Tim TI atau SOC dengan informasi detail teknik dan migrasi, waktunya segera. Vendornya informasi koordinat patch, waktunya segera. Pelanggan potensi dampak data setelah investigasi. Regulator pelaporan insiden, waktunya sesuai regulasi. Penegak hukum bukti digital dan diperlukan. Prinsip komunikasinya, yang pertama adalah akurat, transparan, konsisten, tempat waktu, dan melalui juru bicara resmi. Selanjutnya adalah penguatan kontrol keamanan. Kontrol teknis. Yang pertama adalah digital signature dan hash verification. Yang kedua adalah implementasi EDR atau SIM. Yang ketiga adalah instant discussion dan prevention IDPS. Selanjutnya adalah kontrol administratif. Yang pertama SOP validasi update software. Yang kedua vendor security assessment berkala. Yang ketiga pelatihan keamanan bercyber karyawan. Selanjutnya ada preventive atau recovery. Yang pertama zero trust recovery. Yang kedua FA dan penetration testing berkala. Yang ketiga disaster recovery plan atau backup offline. Kesimpulan dari ini, melalui update software, vendor terbukti menjadi ancaman cyber bertingkat risiko tinggi atau high severity. Dampak signifikan pada kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi perusahaan. Yang pertama, root cause. Lemahnya verifikasi integritas update dan vendor risk management. Yang kedua, penanganan berhasil melalui NIST, Incident Response Framework. Yang ketiga, rekomendasi utama EDR, SIM, IDPS, MFA, Zero Trust Security. Yang terakhir ada supply chain risk management dan audit vendor berkala menjadi kunci pencegahan. Baik, segitu saja presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.